Ya, sementara itu pemirsa kita ke informasi emiten, di mana PT Java Comfit Indonesia Tbk mengembangkan bisnisnya melalui perluasan jaringan distribusi dengan menggandeng e-commerce khusus business to business atau B2B. Ini merupakan salah satu langkah strategi dengan pendekatan direct go to market, menyasar langsung usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikutip dari berbagai sumber, Rahmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs Java, mengatakan sebagai perusahaan penyedia protein hewani yang telah berdiri selama 50 tahun, Java berkomitmen untuk terus memperluas jaringan distribusi. Kolaborasi Java dengan Ralali.com ini bertujuan untuk pemeratasan distribusi yang memungkinkan bertemu dengan berbagai karakteristik konsumen secara langsung. Produk Java telah mengantongi berbagai macam sertifikat termasuk sertifikat standar internasional. Selain pasar domestik, produk-produk Java juga telah berhasil diekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Dalam memasarkan rangkaian produknya, Java memiliki Java Base sebagai sentra penjualan dan pemasaran produk. Java Base hadir sebagai solusi lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis di bidang food and beverage, di mana konsumen dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan setiap produk Java. Java berharap kolaborasi dengan menggandeng e-commerce khusus business to business atau B2B ini tidak hanya dapat memperluas jaringan distribusi Java, namun juga dapat membantu pelaku bisnis seperti hotel, restoran, dan kafe untuk mendapatkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Di mana nantinya hal tersebut juga dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan industri food and beverage Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan Java, bagaimana kemudian pergerakan saham dari JPFA, terutama di hari ini dan beberapa bulan terakhir, serta indikator atau valuasi dari saham satu ini, pemirsa, langsung saja kita ulas lengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama. Ini merupakan pergerakan saham Java di hari ini. Di mana kita lihat pada awal sesi 1, saham Java berada di posisi Rp1.540 per saham. Kemudian di pukul 10, saham Java bergerak ke level Rp1.580. Kemudian bergerak turun ke 1.555 pada 11.30 dan kemudian melanjutkan pergerakan cukup sideways di hari ini, dan Java hanya mampu bertahan di level 1.550 pada penutupan perdagangan di sesi kedua atau mencatatkan kenaikan 1,31%. Range pergerakan harga dari Java di hari ini yakni di 1.520 hingga 1.625 dengan nilai turnover mencapai 178,78 miliar rupiah. Dan jika kita lihat caps dari Java sejauh ini sebesar 18,18 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan pergerakan saham Java dalam beberapa bulan terakhir? Kita coba cermati bersama pemirsa, di mana ini merupakan pergerakan dari Juli 2020 hingga hari ini 22 Januari 2021. Di mana pada Juli 2020 lalu, tepatnya tanggal 1, saham Java berada di posisi 1160 maksud kami. Kemudian bergerak ke level 1000 pada 3 Agustus. Naik ke posisi 1170 pada 1 September, bergerak flat di level yang sama pada 1 Oktober. Kemudian melemah ke level 1055 pada 2 November. Sementara menjelang akhir tahun lalu, tepatnya di 1 Desember, saham Java bergerak menguat ke posisi 1380. Dan jika kita lihat di awal tahun 2021 atau tepatnya di Januari 2021, saham Java mampu bergerak di level 1560, tepatnya di hari ini yang ditutup di level 1550. Dan jika kita lihat pergerakan saham Java dalam 6 bulan terakhir naik 29,71%, sementara dalam 3 bulan terakhir menguat 34,78%, meskipun secara year to date ini masih mencatatkan pergerakan negatif 0,96%. Kemudian dari laju saham Java beberapa bulan terakhir, kita bergeser ke valuasi saham dari Java melihat beberapa indikator utama. Yang pertama adalah PE ratio dari Java atau PER begitu ya, di mana kita lihat PE dari Java di level 53,18 kali. Kemudian price to sales ratio atau PSR 0,55 kali. Sementara PBV atau price to book value ratio 1,71 kali dan price to cash flow ratio ini 38,52 kali.